Ketidakhadiran Lewandowski membuat lini serang Barcelona buntu dan hanya mampu menang tipis atas Mallorca. Ya, FC Barcelona kembali meraih kemenangan penting dalam lanjutan kompetisi La Liga ketika menjamu Mallorca di Olympic Stadium, Barcelona. Dalam laga yang digelar kemarin malam, tim asuhan Hansi Flick berhasil mengamankan 3 poin berkat kemenangan tipis 1-0. Meski sukses menjaga tren positif, performa Barcelona justru meninggalkan banyak tanda tanya terkait ketajaman lini depan mereka. Laga berjalan dengan dominasi mutlak dari tim tuan rumah. Barcelona begitu menguasai bola dan mendikte jalannya permainan hampir sepanjang laga. Statistik mencatatkan bahwa Blaugrana melepaskan 40 tembakan ke arah gawang Mallorca, sebuah angka yang sangat mencolok dan jarang terlihat di kompetisi seketat La Liga. Namun sayangnya hanya satu dari puluhan tembakan itu yang berbuah gol. Gol sematawayang Barcelona lahir di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-46. Dani Olmo menjadi pahlawan lewat sepakan kaki kirinya yang memanfaatkan celah kecil di pertahanan lawan. Gol ini tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai dan menjadi satu-satunya momen krusial yang benar-benar mengubah papan skor malam itu. Flick belum puas dengan hasil ini. Meskipun mengamankan kemenangan, ekspresi pelatih Hansi Flick selepas laga tampak belum benar-benar puas. Ia menyadari bahwa efektivitas serangan menjadi masalah utama Barcelona dalam pertandingan ini. Flick bahkan menyebut bahwa seharusnya timnya bisa mencetak lebih banyak gol jika melihat jumlah peluang yang tercipta di sepanjang pertandingan. Kehilangan Robert Lewandowski akibat cedera menjadi salah satu alasan utama di balik tumpulnya penyelesaian akhir Barcelona. Penyerang asal Polandia itu dikenal sebagai penyelesai ulung di depan gawang, dan absennya membuat lini serang Barcelona kehilangan sosok pembantu dan eksekutor utama di area penalti lawan. Sebagai alternatif, Flick mencoba memainkan beberapa opsi di lini depan, namun belum ada yang mampu menampilkan ketajaman layaknya Lewandowski. Berapinya, Ferran Torres hingga Lamine Yamal mendapatkan kesempatan mencetak gol, namun peluang demi peluang terus terbuang sia-sia tanpa hasil maksimal. Lini tengah tampil superior. Lini tengah Barcelona di pertandingan ini diperkuat oleh dua pemain muda andalan, Pedri dan Gavi. Keduanya tampil energik dan kreatif dalam membangun serangan. Pedri memainkan peran penting dalam mengatur ritme permainan, sementara Gavi menunjukkan agresivitas dan determinasi tinggi dalam menekan lini tengah Mallorca. Namun kreativitas mereka belum sepenuhnya terkonversi menjadi gol karena tumpulnya lini serang. Sementara itu Mallorca harus diakui tampil disiplin meskipun terus ditekan. Penampilan apik menjaga gawang mereka menjadi faktor penting mengapa skor tetap tipis hingga peluit akhir. Beberapa penyelamatan krusial berhasil menjaga harapan Mallorca tetap hidup hingga menit terakhir. Kemenangan ini memang membawa Barcelona semakin dekat dengan puncak klasemen. Namun Hansi Flick kini memiliki pekerjaan rumah besar untuk membenahi efisiensi lini serang timnya. Dengan jadwal padat yang menanti, Barcelona tak bisa terus bergantung pada dominasi permainan saja. Mereka butuh kerjasama di momen-momen krusial, terutama jika ingin terus bersaing di jalur juara La Liga musim ini. Pelatih Hansi Flick kini menghadapi tantangan serius dalam upayanya membawa Barcelona bersaing di semua kompetisi musim ini. Dominasi permainan yang ditunjukkan timnya memang mengesankan, namun dalam penyelesaian akhirnya tajam, dominasi itu menjadi sia-sia. Flick harus segera menemukan solusi atas krisis efektivitas di lini depan, terutama di saat Robert Lewandowski masih belum bisa diturunkan akibat cedera. Ketergantungan pada Lewandowski tampak begitu besar, dan kehadirannya langsung memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas gol tim. Dalam sistem permainan yang dibangun Flick, kontrol bola dan tekanan tinggi menjadi fondasi utama. Namun filosofi ini harus diimbangi dengan eksekutor yang mumpuni di kotak penalti.
Barcelona butuh sosok striker untuk kebutuhan rotasi tim dengan insting mencetak gol sekelas Lewandowski yang mampu menyelesaikan peluang dalam 1-2 sentuhan. Tanpa pemain seperti itu, peluang demi peluang akan terus terbuang sia-sia, dan hal itu tentu bisa berakibat fatal, terutama dalam laga-laga penting yang menentukan gelar. Dani Olmo memang tampil menonjol dalam laga kontra Mallorca dengan mencetak gol penentu kemenangan, namun kontribusinya belum cukup untuk mengangkat ketegangan tim secara keseluruhan. Olmo lebih dikenal sebagai gelandang serang kreatif, bukan finisher utama. Ia mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Namun Barcelona tetap membutuhkan seorang predator kotak penalti yang bisa memanfaatkan setiap celah kecil di pertahanan lawan menjadi gol. Dengan jadwal yang semakin padat, tekanan yang terus meningkat, Flick tak punya banyak waktu untuk bereksperimen. Ia harus cepat menemukan formula baru agar lini depan Barcelona kembali produktif meski tanpa kehadiran Lewandowski. Entah itu dengan memaksimalkan potensi Ferran Torres, memainkan peran false nine untuk Olmo atau Gavi. Jika ingin menjaga kas merebut gelar Liga maupun bersaing di Liga Champions, Barcelona tak boleh terus mengandalkan dominasi bola saja. Mereka harus kembali mematikan di depan gawang. Gimana? Seru banget dong pastinya. Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!